Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang bermakna dan tentu saja bertepatan dengan World Braille Day yang jatuh pada tanggal 4 Januari yang lalu. Nah, kita akan berbincang tentang bagaimana Braille ini sebagai sarana literasi bagi penyandang disabilitas netra juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan adil juga setara. Karena tentunya demokrasi sejatinya bukan hanya soal jumlah suara, tetapi juga tentang kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber Bapak Eko, dan beliau ini merupakan Komite Disabilitas Klaten. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam podcast Dinamis episode kali ini. Iya. Nah Bapak, sebelum kita masuk ke inti-inti pembahasan yang nanti akan kita bahas ya Pak ya, boleh Pak kita kenalan dulu lah ya Pak. Nah ya. Pak Eko ini aktif di Komite Disabilitas Klaten ya Pak ya. Iya. Mungkin ya ada beberapa teman pemilih mungkin yang belum familiar nih Pak tentang Komite Disabilitas Klaten. Sebenarnya bagaimana Pak sejarah adanya komite ini kok Pak? Terima kasih Mbak. Selamat siang untuk Mbak Maya dan semuanya. Komite Disabilitas ini sebetulnya lembaga independen ya yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Klaten nomor 48 tahun 2022. Ini amanat dari Perda Kabupaten Klaten nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, di sana ada amanat bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, itu Bupati menyerahkan ke Komite Disabilitas ini. Seperti itu. Jadi Komite Disabilitas itu dibentuk berdasarkan peraturan Bupati tadi nomor 47 tahun 2022. Berarti sejak tahun 2022 Pak? Iya, 2022. Itu sejarahnya itu 1 tahun pertama itu untuk untuk peralihan. Nah, yang periode ini adalah periode 2023 sampai 2028. Oh gitu. Mereka semacam ada ini ya Pak ya, maksudnya seperti apa? Susunan organisasinya seperti itu Pak? Oh ada, Jadi Komite Disabilitas itu anggotanya itu ada 11 orang, 11 orang, terdiri dari perwakilan disabilitas ada 3 orang, kemudian perwakilan dari akademisi 1 orang, ada perwakilan dari tokoh agama, perwakilan dari tokoh masyarakat, kemudian perwakilan dari dunia usaha, perwakilan dari tokoh masyarakat tadi sudah, kemudian ada unsur dari pemerintah daerah yang melaksanakan urusan di bidang disabilitas. Dalam hal ini dinas sosial. Di sana ada 3 orang. Begitu. Satu lagi ada utusan dari hukum, dari lembaga hukum. Itu 1 orang. Itu anggotanya. Gitu. Baiklah. Setelah dibentuk nih Pak tahun 2022 dari tahun tersebut kemudian merumuskan apa saja Pak programnya untuk Klaten ini dari Komite Disabilitas nih? Nah, di komite itu kan ada dibagi menjadi bidang-bidang. Ada 3 bidang, Ada 3 bidang, yaitu bidang-bidangnya. Yang pertama adalah bidang kajian dan kebijakan. Nah, di sini mengadakan
kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagainya, nggih. Kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, nggih. Kemudian bidang yang kedua itu bidang pengawasan, layanan pengaduan dan pembelaan. Nah, ini kalau ada apa namanya disabilitas baik perorangan maupun organisasi yang terlanggar hak-haknya, itu bisa menyampaikan pengaduan ke sini. Pengaduan. Nah, pengawasan inilah mandat dari Bapak Bupati melalui Perbup itu, bahwa Komite Disabilitas itu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Klaten. Kemudian bidang yang ketiga, bidang partisipasi dan penguatan kerjasama. Ini kami mendorong penguatan partisipasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas itu, dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai bidang dalam rangka penguatan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu. Nah, berarti kan tadi saya melihat benang merahnya Pak ya. Jadi salah satunya kan tadi ada bagaimana caranya untuk melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas ya Pak ya. Dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga. Nah, dalam hal ini termasuk mungkin kami ya Pak, KPU ya Pak, sebagai penyelenggara pemilunya. Kaitannya dengan hak-hak politik teman-teman disabilitas nih Pak. Nah, kita nanti akan bahas lebih jauh nih Pak. Nah, kaitannya dengan episode kali ini tadi kan kita dalam rangka untuk memperingati Hari Braille. Braille yang internasional, betul, tanggal 4 Januari Pak. Nah, kita akan membahas lebih jauh Pak. Ini kaitannya mungkin dengan disabilitas netra ya Pak. Baik. Nah, gini Pak Eko, menurut Bapak nih Pak, bagaimana Bapak memaknai Braille ya sebagai sarana literasi bagi penyandang disabilitas netra ya, khususnya dalam mengakses informasi publik Pak? Kebetulan saja saya juga penyandang tunanetra, Betul, Pak. Penyandang tunanetra jadi pengguna Braille itu. Sedikit sejarah Braille itu kan diciptakan oleh Louis Braille. Louis Braille itu di Perancis sana, itu perjuangan dari seorang tunanetra kecil yang mengalami ketunanetraan, kemudian kesulitan dalam melakukan komunikasi, mendapatkan informasi. Akhirnya dengan berbagai upaya dia akhirnya bisa menciptakan huruf Braille ini dan diakui secara internasional. Nah, bagi tunanetra, Braille itu merupakan media yang urgen sekali, baik untuk komunikasi, untuk literasi dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan KPU, dengan pemilihan umum dan sebagainya. Braille itu bagi tunanetra itu sangat penting, sangat diperlukan. Betul sangat diperlukan. Contoh real saja, contoh real itu dalam proses pemungutan suara, pemungutan suara dalam baik dalam pilkada, pilpres, pileg itu kan tunanetra tidak bisa membaca secara visual. Nah, di situ perlu alat bantu, alat bantu yang namanya template. Nah, di template itulah di sana ada tulisan-tulisan Braille, di mana pemilih yang notabene penyandang disabilitas netra itu menggunakan template itu sehingga bisa mengetahui mana-mana saja yang menjadi pilihannya melalui tulisan Braille yang ada pada template itu. Itu.
Gitu. Ya, memang ya KPPU Kabupaten Klaten pada khususnya ya teman pemilih berkomitmen memastikan penyandang disabilitas, terutama disabilitas netra ini ya Pak, untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung ya. Nah, salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah yang tadi Bapak ngendikan, Pak Eko ngendikan itu template Braille di TPS nih Pak ya, Iya. yang memungkinkan pemilih disabilitas ini pemilih disabilitas netra mencoblos secara mandiri gitu ya Pak Iya, ya. oke. Nah selain itu juga KPPS dibekali pemahaman agar pendampingan dilakukan dengan tepat ya tentunya tanpa menghilangkan prinsip kerahasiaan ya Pak. Ya. Kerahasiaan. Nah tapi bagaimana Bapak melihat upaya KPU Klaten ini Pak dalam menghadirkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas khususnya untuk netra Pak? Oke. Ya, sebetulnya upaya untuk memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini di bidang politik ya. Yeah. Di bidang politik KPU itu sudah baik ya di Kabupaten Klaten ya. Ya, upayanya sudah. Hanya mungkin sosialisasi di tingkat TPS, Mbak. Ya, di tingkat TPS itu ya sudah baik tapi perlu ditingkatkan ya. Sebab ada beberapa yang menyampaikan kepada saya, petugas TPS itu belum paham guna, fungsi dan bagaimana memfungsikan menggunakan template itu. Ya, jadi tapi memang ada yang sudah menyampaikan ke saya, ada template Pak di TPS saya ada, dan petugas TPS-nya sudah tahu kegunaannya, bagaimana cara menggunakan, kemudian mensosialisasikan, memberitahukan kepada sang tunanetra sudah ada. Tapi ada juga yang belum. Nah, ini untuk ke depan ini sosialisasi tentang kegunaan dan penggunaan, ya, dan penggunaan template itu perlu ditingkatkan, Nah, itu jadi misalnya ya dengan langkah-langkah. Kami dari komite kan salah satu tugasnya itu mengupayakan ya bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu terlindungi, terpenuhi, termasuk hak politik itu ada baiknya kalau pas sosialisasi itu nanti melibatkan komite disabilitas. Jadi nanti bisa langsung langsung dari penggunanya. Betul. Berarti bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Betul. Mungkin juga masukan untuk kami Pak nanti untuk pemilu yang akan datang ya Pak. Tapi kalau untuk misalnya apakah ada juga yang di TPS kemudian tidak terlayani karena tidak ada template misalnya seperti itu, apakah masih ditemui Pak? Sebetulnya itu di TPS itu sudah ada, semuanya sudah ada. Saya yakin semua sudah ada, semua sudah ada. Hanya petugasnya itu yang kadang-kadang belum tahu. Saya sendiri kurang paham ya, apakah itu terlupakan di sosialisasinya atau seperti apa, itu sehingga tunanetra menanyakan, ada soalnya yang menanyakan saya, kok nggak ada di tempat saya Pak. Sebetulnya ada itu ada, hanya petugas TPS-nya yang kurang paham terhadap kegunaan dan cara menggunakannya itu. Baik ya. Masukan untuk kami ya Pak. Baik. Tapi menurut Bapak nih sebenarnya seperti apa Pak pendampingan yang ideal bagi pemilih disabilitas nih Pak agar tetap menunjung itu tadi selain juga membantu tetapi juga tetap bisa menjunjung prinsip kerahasiaan, kemudian kebebasan memilih seperti itu Pak. Itu meskipun sudah diberi template ya untuk alat bantu, tapi diberikan alternatif kepada pemilih. Ini di sini misalnya TPS menyampaikan ini di sini ada template alat bantu. Bapak mau menggunakan ini atau menggunakan pendamping? Gitu ditanyakan. Ditanyakan. Nah, itu kalau menggunakan template itu bisa dengan cara mandiri, dengan cara mandiri
memasang sendiri, kemudian mencoblos sendiri, ya. Tapi ada modifikasi, ya. Jadi dipasangkan, ya, setelah diberi kartu suara, template, kemudian dibawa ke TPS, lah di sana dibantu memasang, nanti ditunjukkan. Ini pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, setelah mau mencoblos, pendamping pembantu itu keluar dari bilik. Keluar dari bilik. Nah, nanti yang waktu mencoblos itu dia sendirian di situ. Tunanetra sendirian nyoblos itu. Setelah sudah nanti dilipat sendiri. Nah, itu modifikasi, modifikasi. Tapi ada juga tunanetra yang sudah sepuh, tunanetra yang sudah sepuh itu belum sempat mendapat pembelajaran tulisan braille, kan nggak bisa. Nah, itu pakai pendamping. Nah, pendamping itu sebaiknya aja orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga rahasia, biasanya keluarganya. Jangan dari sebaiknya jangan dari petugas atau orang lain, jadi keluarga. Nah, itu dia Pak, kaitannya dengan hal tersebut Pak. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jadi teman pemilih, template Braille ini membantu pemilih netra untuk mengenali posisi pasangan calon di surat suara. Seperti itu ya Pak. Nah, pemilih tetap berhak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa tekanan dari siapapun, dan tentunya pendamping pun hanya membantu secara teknis ya Pak, bukan menentukan pilihan dari pemilih netra ini. Nah, ini mungkin sebagai wujud nyata bahwa pemilu bukan hanya sekedar prosedur ya Pak ya, tapi juga soal martabat dan juga kesetaraan. Nah, ini Pak, namun ketika sudah ada fasilitas tadi ya Pak ya, Braille tadi ya, apakah sebenarnya seluruh pemilih di netra ini Pak, apakah sudah mampu membaca Braille dengan baik, atau mungkin masih ada tantangan literasi yang perlu mendapat perhatian bersama nih Pak? Kalau di Klaten ini sebagian besar sudah merasakan pendidikan, baik pendidikan formal di SLB maupun pendidikan yang non formal, di kursus-kursus masase dan sebagainya. Itu dalam menjalankan pendidikan pelatihan itu kan diperlukan media baca, media baca. Mereka itu sudah bisa membaca menulis Braille. Nah, hanya kaum tunanetra yang mendapatkan ketunanetraan itu sudah sepuh. Ini yang kadang-kadang belum pernah mendapat, belum pernah mendapat latihan baca tulis Braille. Nah, ini yang di dalam proses pemilu itu yang perlu ada pendampingan itu. Iya Pak, kalau kami boleh bertanya lebih jauh Pak, ini non sewu, Bapak apakah sejak dari awal sampun netra atau bagaimana Pak? Sebelum, apakah dari awal sudah demikian atau pernah bisa melihat atau bagaimana non sewu? Enggak apa. Saya itu tunanetra itu kelas 3 SMP. Oh gitu. Jadi dari kecil sampai kelas 3 SMP itu saya bisa melihat. Bisa melihat. Hanya waktu itu mau ujian SMP kelas 3. Itu kan sekitar tahun 76 itu ada ujian ketangkasan jasmani. Nah, saya ikut. Nah, hanya ada satu mata ujian yang belum lulus, yaitu renang. Nah, saya berlatih renang, terforsir, akhirnya ada saraf mata yang lemah. Nah, akhirnya saya menjadi tunanetra. Jadi kelas 3 SMP itu. Tapi setelah itu saya berhenti tidak sekolah ya kira-kira 6 tahunan Hanya berkat petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, saya masih bisa mengikuti pendidikan, ikuti ujian SMP di umum, kemudian ke SPG, SGPLB, bahkan sampai S1. Lulus S1, dan saya alhamdulillah
bisa diterima sebagai PNS, PNS, guru di salah satu sekolah luar biasa di Klaten, yaitu SLBA YAT. Tapi sekarang sudah pensiun. Iya, Sudah. iya. Sekarang aktif di ini aja Pak G, komite. Nah, sekarang memanfaatkan usia, memanfaatkan waktu. Saya masih tetap membantu teman-teman disabilitas lewat komite disabilitas ini. Iya, iya. Nah, ini kaitannya dengan tadi Pak, belajar braille tadi Pak. Ya. Berarti kan Bapak belajar juga kan ya dari awal di usia yang usia Betul. SMP ya Pak? Ya? Nggih, iya, iya. Sebenarnya apakah sulit Pak untuk memahami itu? Braille, ya? Belajar ya. Sebetulnya braille itu yang saya alami ya menurut versi saya, ya, itu untuk belajar menulisnya itu cepat sekali. 2 hari aja udah bisa abjad A sampai Z. Menulis loh itu, ya. Menulis menggunakan alat bantu yang manual itu, ya. Itu yang sulit itu, yang memerlukan waktu lama itu membacanya, Mbak. Soalnya apa? Membaca itu melatih kepekaan jari, ujung-ujung jari ini. Nah ini saya mungkin ya sekitar 10 sampai 11 bulan baru bisa membaca, baru bisa membaca. Ya. Gitu. Itu dulu ya. Kalau sekarang saya membaca sudah lancar. Ya. Di samping itu juga faktor keterpaksaan, ya. Saya terpaksa harus mempelajari ini, baik untuk literasi dan untuk mengajar juga. Pada akhirnya tapi Bapak kan bisa memberikan manfaat sekarang Pak, ya. Gitu lagi. Ya, melalui bisa mengajar juga ya Pak, ya. Betul. Ya, itu luar biasa sekali, mulai dari maksud saya enggak dari kecil gitu lah Pak. Karena di tengah-tengah ketika baru usia apa itu ya Pak, remaja ya Pak. Remaja ya. Untuk mengumpulkan motivasi untuk mau belajar itu kan yang mungkin sulit ya Pak. Iya. Baik Pak. Nah ini tadi kaitannya kan dengan bagaimana upaya untuk memenuhi hak-hak tadi Pak, melalui kalau yang netra kan memang mau tidak mau harus belajar membaca, menulis dengan alat bantu Pak. Iya, media. Baik, nah teman pemilih, KPU Kabupaten Klaten terus berupaya juga untuk melakukan evaluasi dan juga perbaikan tentunya Pak, agar penyelenggara pemilu ini ke depan semakin ramah bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas netra Pak. Nah, apa nih Pak harapan Bapak dan juga mungkin Komisi Disabilitas Kabupaten Klaten nih Pak terhadap penyelenggara pemilu ke depan agar semakin ramah dan juga inklusif Pak? Ya. Nah ini dasar penyelenggaraan itu perlu dipahami bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu memang harus dipenuhi oleh lembaga negara, lembaga pemerintah baik yang maupun yang non pemerintah, itu wajib ya. Salah satunya adalah hak politik ya bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra itu perlu dipenuhi ya, perlu diselenggarakan. Nah, untuk yang Kabupaten Klaten itu memang sudah cukup ya, progresnya sudah baik, peningkatan terhadap penyelenggaraan kepemiluan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Tapi ke depan nanti khususnya tentang sosialisasi penggunaan template yang pertama, kemudian sosialisasi pendidikan politik, ya pendidikan politik bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Mungkin sekarang itu banyak ya pemilih awal, gitu. Pemilih pemula ya Pak. Pemilih pemula itu yang masih perlu mendapatkan informasi, informasi pendidikan tentang politik ini. Jadi ini yang perlu diberi perhatian. Kalau yang sudah pernah mengikuti itu mungkin tinggal mengikuti seperti dulu gitu. Kemudian untuk petugas-petugas lapangan di TPS, nah ini sosialisasi tentang bagaimana melayani, melayani TPS-nya itu juga harus
aksesibilitas, ya, betul. aksesibel, gitu. Betul. Itu perlu ditingkatkan. Ini apa? Untuk memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebab satu suara dari penyandang disabilitas itu saja sudah cukup berarti. Iya, maka diharapkan nanti bagaimana upaya dari KPU agar semua penyandang disabilitas yang sudah mempunyai hak pilih di Kabupaten Klaten itu dapat melakukan pemilu, melakukan memberikan haknya itu. Ya, tentunya ini perlu kolaborasi ya Pak ya antar lembaga ini tentunya yang berkaitan dengan disabilitas di Klaten. Mungkin kita bisa saling bekerja sama ya Pak. Kaitannya dengan mungkin kalau TPS akses itu adalah kami membutuhkan data-data di mana ada pemilih yang membutuhkan gitu Pak, membutuhkan akses seperti itu. Kedepannya mungkin kan, berarti kalau di sana ada pemilih disabilitas sekian misalnya, kami berarti harus menyiapkan TPS yang seperti apa, ngatur Pak biasanya. Nanti ke depan kan seperti itu. Karena beberapa kejadian yang pemilu sebelumnya itu beberapa TPS mungkin ada yang kurang akses untuk pemilih disabilitas, ngaten Pak. Jadi mungkin ke depan nanti kita akan terus perbaiki dan melalui kerjasama dan juga banyaknya informasi yang kepada kami. Nanti untuk kaitannya bagaimana TPS itu bisa kami sesuaikan dengan kondisi di masing-masing. Selain juga tadi ada sosialisasi juga untuk petugas dan juga yang lebih penting lagi ini sekarang adalah pemilih pemula ya Pak, yang memang harus diberikan pendidikan politik. Pentingnya memilih ketika pemilu, ngaten nggih Pak. Oke, baik. Nah Pak, terakhir Pak sebagai penutup nih Pak Iko, apa pesan Bapak kepada teman pemilih di momentum World Braille Day pada tanggal 4 kemarin agar demokrasi benar-benar bisa dibaca ya dalam tanda kutip dan dirasakan oleh semuanya? Terima kasih. Untuk teman-teman disabilitas netra, kita itu sudah diberi media baca tulis ya, Braille. Itu digunakan, dipelajari dan digunakan. Soalnya itu di suatu saat tertentu itu mesti akan digunakan nanti. Salah satunya itu di dalam kita menggunakan template itu. Jadi jangan bosan-bosannya membaca, menulis Braille, membaca dan menulis Braille. Ya. Memang sekarang itu ada kecenderungan teman-teman netra itu lebih suka menggali informasi itu melalui audio. Tapi pesan saya baca tulis Braille itu juga harus tetap dilestarikan, sebab suatu saat tadi saya sampaikan akan digunakan, akan digunakan. Itu. Nah, perlu juga saya sampaikan juga bahwa untuk KPU di dalam melakukan sosialisasi dan sebagainya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, tolong bisa melibatkan komite juga, komite disabilitas. Ya, baik Bapak. Semoga nanti ke depan akan ada lebih banyak lagi kita bersharing dengan komite disabilitas ya Pak ya, untuk nanti tujuannya adalah untuk bisa memenuhi hak-hak teman-teman disabilitas nih Pak. Baik Pak Eko, terima kasih sudah hadir di Dinamis episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk teman-teman disabilitas netra ya Pak. Baik, terima kasih. Oke teman pemilih, World Braille Day mengingatkan kita bahwa demokrasi harus bisa dibaca dalam tanda kutip dan juga dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Nah, karena setiap suara sekecil apapun memiliki arti besar bagi masa depan bangsa kita. Teman pemilih, terus ikuti akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengikuti perkembangan terkini seputar kepemiluan. Dan terima kasih telah menyaksikan Dinamis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Mana saya akan berbicara seterusnya.